Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fajar Maulana dengan NIM 211955040. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah presentasi kaitannya tentang sistem pakar diagnosa penyakit demam berdarah menggunakan metode certainty factor. Baik, latar belakang dibuatkannya penelitian ini yaitu demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang sering menimbulkan wabah dengan mortalitas tinggi atau dengan kematian yang tinggi jika tidak segera ditangani. Gejala ini awalnya mirip demam biasa, membuat diagnosa dini sulit. Untuk mengatasi ini, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengenali gejala sejak dini. Sistem pakar dengan metode certainty factor dapat memberikan diagnosa yang berbasis gejala yang diinput oleh pengguna, sehingga membantu mempercepat tindakan medis yang diperlukan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mempresentasikan gejala penyakit demam berdarah ke dalam rule yang digunakan oleh sistem pakar. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode certainty factor dalam proses diagnosa penyakit demam berdarah. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem pakar yang user friendly dan efektif untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah menggunakan metode certainty factor. Kemudian batasan-batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya fokus pada diagnosa penyakit demam berdarah berdasarkan gejala-gejala umum yang sering muncul. Yang kedua, asumsi yang digunakan adalah bahwa pengguna sistem dapat mengenali dan memilih gejala yang mereka alami dengan benar. Dan yang ketiga, solusi yang diberikan terbatas pada diagnosa awal berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna dan tidak menggantikan diagnosa dari tenaga medis profesional. Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan representasi rule dari gejala penyakit demam berdarah dalam bentuk yang dapat diproses oleh sistem pakar. Yang kedua, menerapkan metode certainty factor untuk mengukur tingkat kepastian diagnosa berdasarkan gejala-gejala yang diinput oleh pengguna. Dan tujuan yang ketiga yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem pakar yang mampu mendiagnosa penyakit demam berdarah dengan akurat dan cepat. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pakar menggunakan metode certainty factor khususnya untuk aplikasi medis. Yang kedua, dapat digunakan masyarakat umum untuk mendeteksi dini gejala demam berdarah. Dan yang ketiga, angka keterlambatan diagnosa dapat berkurang sehingga dapat menurunkan angka mortalitas akibat demam berdarah. Selanjutnya pada penelitian ini yaitu menggunakan metode certainty factor. Apa itu metode certainty factor? Metode certainty factor adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dalam sistem berbasis aturan. Pada metode ini memiliki rumus atau formula yaitu CFHE sama dengan MBHE dikurangi MDHE, di mana CF ini merupakan certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala evidensi E. Dan MB ini merupakan ukuran kepercayaan terhadap hipotesis, dan MD yaitu tingkat ketidakpercayaan. Untuk formula yang selanjutnya yaitu ada formula premis tunggal dalam certainty factor dengan rumus CFHE yang pertama itu sama dengan CFH dikali CFE, di mana CFH ini merupakan nilai bobot yang didapatkan dari seorang pakar, dalam hal ini adalah pakar di dalam dunia kesehatan, dan yang CFE itu merupakan nilai bobot dari yang diinputkan user sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Kemudian selanjutnya
ada sebuah formula yaitu certainty factor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa, di mana formula ini yaitu CF combine, yaitu CF H dan S yang pertama dan kedua dihasilkan dari CF HE1 ditambah CFHE yang kedua, kemudian dikalikan 1 dikurangi CFHE yang pertama. Selanjutnya terus turun ke bawah berdasarkan sesuai dengan total gejala yang ada menurut pakar dalam hal kesehatan ini sampai di akhir, yaitu CF combine old. Ketiga itu dihasilkan dari CFHE old ditambah CFHE yang ketiga dikalikan 1 dikurangi CFHE old. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ditentukan terlebih dahulu pilihan jawaban dari user, yaitu ditampilkan sebuah pilihan jawaban 6, mulai dari tidak, tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin dengan nilai user mulai dari 0 hingga 1. Jadi di sini adalah pengguna sistem ini diberikan sebuah pilihan yang sebelumnya akan ditanyakan kepada pasien jika ditanyakan sebuah gejala kepada pasien. Jika pasien tersebut sesuai gejala tidak mengalami apa yang ada di sistem, maka pasien tersebut menjawab tidak dengan nilai 0. Jika apa yang dirasakan pasien itu sama dengan yang ditampilkan di sistem, maka akan dijawab mulai dari sangat yakin, yakin, cukup yakin, dan seterusnya. Kemudian ditampilkan juga sebuah nilai, ini adalah nilai pakar, tabel nilai pakar dan gejala yang disebabkan, yang menjadi penyebab penyakit demam berdarah mulai dari nyeri seluruh tubuh hingga gejala yang terakhir ke-16, dengue shock syndrome, dengan nilai pakar yang bermacam-macam mulai dari 1, kemudian 0,8 dan seterusnya. Setiap gejala memiliki nilai yang berbeda. Kemudian penerapan pada sistem. Yang pertama, pada sistem ini menggunakan sebuah fitur login, di mana fungsinya form login ini adalah untuk membatasi siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem tersebut, sehingga tidak semua orang dapat mengakses sistem tersebut, sehingga bisa membuat data menjadi lebih aman, seperti itu. Nah, pada form login ini user yang akan memakai sistem harus menginputkan username dan password. Kemudian pada sistem ini juga terdapat menu utama, yaitu di bagian paling atas terdapat sebuah judul sistem pakar, certainty factor, dan diagnosa penyakit demam berdarah. Kemudian di bawahnya ada pilihan menu, yaitu form konsultasi dan histori analisis, dan di bagian kanan sistem terdapat button logout untuk keluar dari aplikasi atau sistem. Kemudian pada menu yang pertama, yaitu menu form konsultasi, pada bagian ini user diminta untuk menginputkan nama pasien dan usia. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah form gejala yang kemungkinan dialami oleh pasien, yaitu totalnya 16 jenis gejala. Nah, pada form ini diinputkan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, pada sistem ini juga akan dihitung secara otomatis by system nantinya, sehingga menghasilkan CF combine dan menghasilkan sebuah persentase si pasien tersebut berapa persen mengidap penyakit demam berdarah, seperti itu. Kemudian setelah menginputkan beberapa informasi pasien dan klik tombol submit, maka sistem secara otomatis akan menghitung nilai certainty faktornya, dan setelah menghitung maka akan ditampilkan sebuah pop-up, di mana pop-up ini akan menampilkan informasi nama pasien, usia, dan nilai CF combine-nya. Dan di bawah tabel tersebut terdapat juga sebuah kesimpulan bahwa pasien tersebut berapa persen mengidap
penyakit demam berdarah, atau bisa disebut tingkat keyakinannya berapa persen, seperti itu. Nah, dari pop-up ini bisa di-close, kemudian akan terdapat juga menu history analisis, di mana menu ini merupakan data yang pernah diproses sebelumnya. Jadi dalam menu history analisis ini ditampilkan sebuah data mulai dari nama pasien, usia, tanggal konsultasinya, sampai dengan jam konsultasi atau input sistemnya, kemudian hasil analisisnya berapa persen, seperti itu. Baik, sampai di kesimpulan, sistem pakar yang menggunakan metode certainty factor terbukti dapat membantu dalam mendiagnosa penyakit demam berdarah dengan tingkat akurasi yang memadai. Sistem ini memberikan hasil diagnosa yang cepat dan akurat berdasarkan gejala-gejala yang dipilih oleh pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pakar medis dan diharapkan dapat mengurangi angka keterlambatan diagnosa serta angka mortalitas akibat penyakit demam berdarah. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan akurasi sistem dengan menambahkan lebih banyak data gejala dan kasus serta meningkatkan interaksi sistem dengan pengguna. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.